그래야만 한다는 것처럼요. 얽힐 일은 없을 거라고 생각했는데. 서로 상처 줄 만큼 줘서 아마 다시는 안 볼걸요? Yeonsu adalah seorang gadis yang pandai, terampil dan ulet dalam pekerjaannya. Ia bekerja di bidang periklanan. Dan karena urusan pekerjaan, Yeonsu harus bekerja sama dengan seorang ilustrator terkenal yang bernama Ko-oh. Namun siapa sangka, ilustrator terkenal yang misterius itu adalah Choi-ung, teman satu SMA Yeonsu 10 tahun yang lalu dan juga mantan kekasihnya. 하는 것처럼요. Yeonsu merupakan murid terpandai di sekolah mereka, sedangkan Choi-ung merupakan murid paling bodoh di sekolah mereka. Keduanya tidak pernah berteman karena kepribadian mereka yang bertolak belakang. Namun kemudian sebuah film dokumenter dibuat untuk melihat interaksi dua murid yang sangat berbeda dari segi prestasi tersebut. Dan selama prosesnya, Yeonsu dan Choi-ung duduk bersebelahan di kelas dan terlibat dalam kegiatan sekolah bersama-sama. Dahulu mereka berdua tidak pernah akur. 생각보다 Usaha Yeonsu untuk merekrut Choi-ung sebagai ilustrator pada proyeknya mengalami jalan buntu karena reaksi Choi-ung yang kekanakan. Rupanya Choi-ung masih merasa sakit hati karena diputusin Yeonsu tanpa alasan yang jelas. Bukan hanya menolak kerjasama, Choi-ung bahkan menyirami Yeonsu dengan air dan garam yang telah ia persiapkan selama ini jika bertemu kembali dengan Yeonsu. 어쩌다 우린 또 이렇게 되었을까요? Sementara itu, Ji-ung, sutradara dan juga sahabat Choi-ung, mendapat tugas untuk menyutradarai dokumenter lanjutan kisah Yeonsu dan Choi-ung. Karena video dokumenter tersebut kembali menjadi trending. Usaha Ji-ung untuk mempertemukan kembali Yeonsu dan Choi-ung mendapat penentangan dari keduanya, terutama Yeonsu. Namun kemudian Yeonsu dikejutkan dengan berita bahwa Choi-ung menerima kontrak kerjasama dengan proyek yang ditanganinya, dengan syarat Yeonsu harus membuat film dokumenter lanjutan tersebut bersama dirinya selama 1 bulan. Hal ini tentu saja membuat Yeonsu menduga-duga ada rencana tersembunyi dari sikap Choi-ung tersebut. 한다면 얼마든지요. Sama seperti saat remaja dulu, syuting mereka kali ini pun diwarnai dengan pertengkaran dan saling sangkal tentang perasaan dan hubungan mereka di masa lalu. Hal ini membuat Ji-ung, sang sutradara dan juga sahabat Choi-ung, pusing 7 keliling. 어떤가 말끝마다 삐처리하고 싶지 않으면 너희는 하는 짓도 똑같... Belum lagi, ia harus menyembunyikan perasaan sukanya pada Yeonsu karena ia tahu Choi-ung dan Yeonsu masih saling menyukai. Di sisi lain, kehadiran NJ sang selebriti yang menyukai dan mengagumi Choi-ung membuat Yeonsu menjadi galau. Apalagi melihat kedekatan mereka serta rumor yang beredar bahwa mereka berpacaran. Situasi bertambah runyam saat keduanya diculik untuk berlibur di suatu tempat selama beberapa hari. Dan kali ini giliran Choi-ung yang cemburu melihat Yeonsu selalu bersama Ji-ung. Dan pada hari terakhir syuting mereka di tempat itu, tanpa diduga hujan turun cukup deras. Choi-ung merasa khawatir dengan Yeonsu dan membawakan payung untuknya. Suasana dan cuaca yang mendukung membuat Choi-ung tanpa sadar mencium Yeonsu. Pasca kejadian itu, Yeonsu merasa gelisah karena Choi-ung tidak juga menghubunginya.
Ia merasa kalau Choi-ung sedang mempermainkannya. Sedangkan Choi-ung yang baru saja sembuh dari demamnya akibat terkena hujan, merenungkan kembali hubungannya dengan Yeon-sul. Choi-ung yang masih merasa sakit hati karena dulu dicampakkan oleh Yeon-sul, tak ingin berpacaran lagi dengan Yeon-sul. Namun, ia tak bisa hidup tanpa melihat Yeon-sul. Dan Choi-ung mengusulkan agar mereka mencoba untuk berteman. Dan Yeon-seo menyetujui usulan tersebut. Singkat cerita, Choi-ung pada akhirnya menyadari kalau sebenarnya Yeon-sul masih peduli padanya. Ia juga menderita seperti dirinya setelah mereka putus. Dan belakangan juga diketahui kalau Yeon-sul memutuskan hubungannya dengan Choi-ung karena ekonomi keluarganya yang sangat sulit, yang menyebabkan dirinya menjadi minder. 그러니까 이것도 회사에서 시켜서. Sementara itu, Yeon-sul mulai menyerah pada perasaannya. Ia tak sanggup lagi berteman dengan Choi-ung. Namun siapa sangka saat Yeon-sul mengatakan tak bisa lagi berteman dengan Choi-ung, tanpa diduga Choi-ung mengungkapkan perasaan rindunya pada Yeon-sul yang tak pernah hilang. Ia juga memohon agar Yeon-sul selalu di sisinya dan hanya mencintai dirinya selamanya. 놓지 말고. Mereka akhirnya kembali berpacaran. Hubungan mereka kali ini lebih dewasa. Keduanya sepakat untuk saling terbuka dan mengerti. Singkat cerita, untuk mewujudkan cita-citanya, Choi-ung kemudian melanjutkan kuliah arsitektur ke luar negeri. Sedangkan Yeon-sul memutuskan untuk menunggu Choi-ung sambil berkarir di Korea dan menemani sang nenek. Cerita ditutup dengan kembalinya Choi-ung dan kemudian menikah dengan Yeon-sul. 구련수, 사랑해. Atas permintaan penggemar mereka kembali tampil membintangi film dokumenter ketiga. Namun, berbeda dengan sebelumnya. Kali ini mereka tampil sebagai pasangan suami istri.